Halo semua, apa kabar seluruh konsumen dan Salesforce Tupperware Indonesia? Doa dan harapan saya, kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap betah di rumah aja. Nah, hari ini kita pengen sharing resep yang praktis banget, tapi resep ini tuh komplit. Jadi kita akan menyajikan makanan yang komplit banget. Ada 7 kondimen di dalamnya. Dan kenapa kita bisa memasaknya cepat? Karena kita menggunakan Tupperware pressure cooker. Nah, apa saja bahannya? Nama masakan kita adalah nasi hijau seru ala Mamiu. Kenapa seru? Karena ada 7 macam teman-temannya, kondimennya. Yuk langsung aja kita pakai bahannya. 300 gram beras. Kemudian kita pakai 1 kilo ayam. Kemudian bahan-bahannya, oh ya kita boleh juga tambahkan tahu. Nih saya nanti tambahkan tahu dan tempe, jadi gizinya nanti bisa komplit. Bahannya kita pakai bawang merah 10 butir, 10 siung. Kemudian kita pakai kemiri 4 buah. Kita pakai lengkuas, kita pakai jahe kira-kira sebesar jempol. Kemudian kita pakai serai, kita pakai daun salam dan daun jeruk. Kemudian boleh ditambah gula Jawa, ya. Kemudian seasoningnya standar, lada garam, boleh ditambah kaldu jamur. Dan seperti biasa saya pakai santan 300 ml yang saya cairkan dengan air panas. Kemudian supaya warnanya lebih beraroma, kadang-kala kan kita bosan ya warnanya kuning, putih. Nah, saya tambahkan sari daun suji di sini. Tuh, gampang banget ya. Gampang banget pokoknya masaknya. Nah, kita menggunakan pressure cooker. Kenapa kita memilih pressure cooker? Karena dengan pressure cooker kita bisa memasaknya jauh lebih cepat. Biasanya menu ini kita masak dalam waktu 3-4 jam. Tapi kali ini kita cukup memasaknya dalam waktu hanya 10 menit saja di dalam pressure cooker. Beserta persiapannya, jadi kira-kira totalnya sekitar 30 menit. Ya, kita panaskan minyak. Oke, kemudian kita mulai masukkan bawang merah. Nih bawang merahnya enak banget nih, kita langsung nggak usah repot, kita langsung slice aja bawang merahnya di sini. Nah, oke, ini tadi sudah kita panaskan. Tuh, jadi nggak perlu repot-repot pakai telenan, pakai pisau, semuanya aman. Tuh, gampang ya, udah mulai kecium. Kenapa harus bawang merah dulu? Karena bawang merah lebih lama matangnya. Jadi bawang putih. Jadi bawang putihnya boleh dimasukkan nanti terakhir ya. Oke. Kemudian kita sambil aduk. Nah, tadi kita tambahkan minyak sekitar 5-6 sendok. Kemudian, nah ini tips berikutnya. Teman-teman bisa pakai minyak bawang. Tuh, nanti saya akan share gimana caranya membuat minyak bawang. Nih, minyak bawang ini praktis banget. Kita tinggal sendok saja, nggak perlu cincang lagi. Terus kita masukkan ke sini, kira-kira 2 sendok makan. Nah, jadi kalau kita punya stok minyak bawang ini, waduh, enak deh. Masak jadi lebih menyenangkan, karena kita bisa menumis anytime kita mau, jadi nggak repot lagi. Oke, setelah itu kita sambil boleh masukkan daun-daunannya ya. Kita masukkan laosnya, serainya, kemudian daun salam, daun jeruk, gula. Nah, terus kemirinya gimana? Nah, kemirinya teman-teman bisa boleh chop. Ini saya hanya pakai 4 butir. Turbo chopper hanya 4 butir saja, dia juga bisa tuh, menghaluskan. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu di blender, nggak perlu dikeprek. Nih hasilnya. Oke, kita masukkan. Nah, udah. Baunya sudah cium, enak banget. Tuh. Enaknya kita menggunakan pressure cooker. Teman-teman hanya cukup menggunakan 1 wadah saja. Jadi nggak perlu banyak wadah, nggak perlu banyak tempat. Cukup hanya 1 wadah saja.
Kemudian kita siapkan ayam kita. Ini sudah wangi, kita mulai masukkan ke dalam pressure cookernya. Tuh. Kita tata sedemikian rupa, pokoknya semuanya masuk ya. Semuanya nyemplung. Tuh. Kita besarkan apinya. Oke, kita bisa gunakan api yang maksimal ya. Kita masukkan semua dan tempe tahunya juga kita masukkan sekaligus. Oke. Tuh. Nah, sesimpel itu loh masak pakai pressure cooker ya. Nah, terus tahu tempenya juga boleh dimasukkan ya. Dan jangan lupa setelah ini kita seasoning. Tuh. Oke, kita masukkan santannya. Tuh. Sambil kita masukkan seasoningnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sebentar. Tuh. Baunya enak banget. Nah, jangan lupa jangan terlalu banyak garam karena nanti dia akan bertambah asin. Ya. Dah. Terus kita masukkan kaki raknya. Nih. Ya, karena kita akan memasukkan sekaligus nasi beserta lauk pauknya, kita pasang kaki raknya. Nah, setelah itu boleh sambil ditunjukin ya. Nah, ini berasnya 300 gram saya tata di dalam steamer rack dari Tupperware. Nanti saya jelaskan yang mana steamer racknya ya. Oke, kita pasang. Nah, setelah itu kita sambil bergantian kita isi daun sujinya dulu sambil kita tambahkan air dari santan sisanya. Sampai kira-kira berasnya akan terendam air. Tuh. Tuh warnanya kelihatan ya. Aduh, enak banget nih pasti nih. Tuh. Nah, teman-teman boleh juga kalau pengen warnanya ganti, warnanya lain, boleh misalnya mau warna merah. Kita bisa pakai apa kalau warna merah? Kita bisa pakai sari buah bit atau kol warna merah. Bisa juga. Terus kalau pengen sensasi yang beda, mau warna hitam, bisa juga pakai tinta cumi ya. Bisa juga warna kuning juga bisa. Dah, ini sudah. Kemudian kita pastikan airnya harus terendam, berasnya harus terendam air maksimal. Terendam aja, sorry. Kita tambahkan lagi santannya. Tuh, sampai dia terendam. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan tutup. Campur ya. Nah, dah. Jadi pressure cooker ini sangat membantu kita di dapur. Selain kita bisa masak praktis dengan modern, keren, nggak bau, terus nggak belepotan kemana-mana. Dah kira-kira seperti ini, bisa dilihat ya, kelihatan ya. Jadi semuanya terendam air. Kemudian kita akan tutup, jangan lupa ratakan. Dah, sekarang kita tutup. Nah, cara menutupnya gampang sekali. Oke, apinya maksimal. Nih. Jadi cover tutup dari pressure cooker ini di sini ada tombol panahnya, ada gambar panahnya. Kita taruh di kita taruh di handle yang bawah. Kemudian kita geser ke kiri. Nah, ini ada langkah yang pertama. Jadi, memasak menggunakan pressure cooker semudah kita menyebutkan angka 1, 2, 3. Oke, yang pertama, langkah yang pertama. Kita tutup pressure cookernya, sebelumnya kita isi bahan makanan dengan minimal cairan 250 ml. Itu catatan yang pertama. Jadi, isi makanannya di dalamnya, isi bahan makanan harus pakai air minimal 250 ml. Kemudian yang kedua,
tutup pressure cookernya, kemudian pilih level tekanan yang diinginkan. Ini namanya adalah pressure control valve. Tuh, saya memilih level 1 karena saya menggunakan nasi. Jadi matangnya nggak terlalu, kekuatannya nggak terlalu, tekanannya nggak terlalu tinggi ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan buka. Caranya kita perlu menurunkan tekanannya. Nanti tunggu sampai dia matang ya. Kemudian teman-teman yang bisa diperhatikan lagi, di sini ada yang namanya nih, ada yang namanya pin indikator. Nih, pin indikator ini akan naik pada saat semua tekanan di dalam pressure cooker ini sudah penuh. Jadi pin indikator ini akan naik. Kalau pin indikator ini naik, maka nih locking slidernya sudah nggak bisa dibuka lagi. Jadi dia akan terkunci dan aman. Kemudian pengaman yang kedua adalah pressure control valve. Ya, jadi kita bisa memilih tekanan yang kita inginkan. Oke, yang ketiga kita punya nih cooking indicator namanya. Cooking indicator ini akan menyesuaikan level mana yang kita pilih. Kalau kita pilih level 2, maka kita tunggu sampai cooking indicator ke garis yang nomor 2. Kemudian kalau kita pilih nomor 1, maka cooking indicator ini cukup naik dengan garis hijau nomor 1. Tapi kalau seandainya pressure cooker ini terlalu panas sehingga kita menggunakan sampai cooking indikatornya naik sampai merah, nggak usah panik ya, itu cukup dikecilkan apinya saja. 1, 2, 3. Yang keempat, pressure cooker ini kan punya 4 pengaman, jadi aman banget. Kita punya nih, namanya adalah safety window. Safety window ini akan bekerja apabila 3 indikator ini tidak bisa bekerja. Maka uap panas yang ada di dalam pressure cooker ini akan keluar mengalir melalui safety window. Kenapa? Karena nih silikon ringnya dia memuai sehingga akan mengeluarkan uap. Jadi ini adalah pengaman terakhir yang akan bekerja apabila 1, 2, 3 tidak bekerja ya. Ini namanya silikon ring. Nih, teman-teman harus ganti silikon ringnya setiap 1 tahun sekali ya kalau kita sering menggunakan pressure cooker. Dah, sesimpel itu loh. Oke, kita tunggu sambil kita tunggu pressure cooker kita masuk ke level 2. Nih, sekarang saya mau ajak teman-teman membuat abon tuna. Wis, apa tuh abon tuna? Abon tuna ini enak banget. Kan kita suka sahur kadangkala bangun kesiangan, kadangkala juga pengen temen makan sahur yang simple, yang nggak perlu pakai masak-masak repot-repot, kita mau bikin abon tuna. Nah, alat yang kita gunakan adalah Black Series Fry Pan, ukuran 20 cm. Kenapa kita menggunakan Black Series Fry Pan? Karena Black Series Fry Pan ini dia cepat panas, kemudian ringan banget, jadi enak banget. Kemudian cepat panas sudah tadi, tahan lama, anti karat dan gampang dibersihkan. Tuh ya, wajib punya, dia ringan tuh, enak banget. Dan karena dia punya lapisan teflon, maka minyaknya cukup pakainya sedikit aja. Sehingga kita bisa lebih sehat ya, karena nggak pakai banyak minyak. Oke, bahannya adalah, nih saya cari bahan yang teman-teman gampang mengingat atau gampang merumuskan. Kita pakai 2 cabai merah besar, 2 cabai keriting, 2 lembar daun salam, semuanya serba 2-2. Kemudian bawang merah 2 biji, bawang putihnya bisa pakai 2 biji aja, kemiri 2, lengkuas dan jahe. Kemudian kita juga pakai serai 2. Nah, supaya aromatik nanti saya akan tambahkan nih irisan daun jeruk terakhir aja, supaya dia lebih wangi. Kemudian karena kita pakainya tuna, maka kita pakai tunanya sudah saya kukus kira-kira 200 gram. Kemudian seasoningnya lada garam, ketumbar, gula. Kemudian kita pakai santan 50 ml. Sambil kita panaskan apinya. Nah, ini sebentar lagi akan keluar pin indikatornya, dia sudah mulai panas. Kita kasih minyak. Nah, kemudian
Sambil nunggu ini panas, kita haluskan bahannya ya. Oke, kita masukkan bawang-bawangan. Kita masukkan cabai dan bawang-bawangnya. Kita chopper pakai turbo chopper. Wajib punya ya, sudah punya semua kan turbo chopper ini? Dalam waktu 15 detik bisa mencincang berapa kali? Ayo, boleh di komen. Tuh, sesimpel itu. Kita juga masukkan jahe dan lengkuasnya. Nah, tutup dan kita chop. Nih, tarik aja. Jadi kalau kita masak pakai Tupperware, kita bisa ajak suami, ajak anak-anak di dapur. Ramadan kali ini benar-benar penuh makna dan sangat menyenangkan karena kita bisa mengajak aktivitas di dapur, keluarga kita di dapur ya. Ini sudah mulai keluar, pin indikatornya sudah mulai naik, itu artinya locking slidernya sudah tidak bisa dibuka. Dan sebentar lagi cooking indikatornya akan naik ke level 1. Baru kita kecilkan apinya. Oke, kita masukkan. Tuh. Cabenya kita masukkan semua. Kemudian kita goreng, kita tumis. Oh iya, saya mau sharing nih. Kalau kita menggunakan bumbu-bumbu seperti ini, pastikan dia matang dulu sampai aromanya keluar dan keluar minyaknya. Nih, karena kalau kita masak menggunakan bawang-bawang, cabai gitu, kalau dia nggak mateng, maka makanan kita akan rasanya aromanya tuh nggak enak gitu. Jadi kayak bau-bau pengar, bau-bau bawang gitu. Jadi pastikan bumbunya matang dulu, baru kita tambahkan bahan yang lain ya. Jadi yang terpenting makanan kita enak, nih nomor 1, bumbunya ini harus matang, maka masakan kita pasti enak. Nih. Tuh, asik ya kalau kita pakai fry pan Black Series tuh, seru banget. Nih. Dah, kita tunggu, kemudian kita siapkan tunanya. Tunanya ini saya pakai tuna, teman-teman boleh pakai tuna dalam kaleng, boleh pakai tuna yang fresh. Kemudian dikukus, tentunya pakai apa? Ya, betul, steam it. Nah, pakai steam it, setelah itu dicabik-cabik. Jadi supaya dia nanti kayak ada serat-seratnya gitu ya. Ini bisa di stok, disimpan di Tupperware, di wadah-wadah Tupperware. Kita langsung bikin banyak juga bisa. Jadi kalau sahur tinggal pakai abon tuna, makannya pakai nasi panas. Oke, sudah mulai wangi, kita masukkan tunanya. Nah, kemudian kita tambahkan, apinya gede banget. Kita tambahkan santannya. Nih. Tuh. Nah, jangan lupa kita tambahkan seasoningnya. Lada, garam, gula, bubuk ketumbar. Tuh, simpel ya. Baunya sudah mulai enak. Kalau yang nggak suka pedas, buat anak-anak, boleh cabenya di skip. Kalau yang suka pedas, boleh ditambah dengan cabai rawit. Dan ini kita lihat, tombol dari cooking indicator sudah ada di level 1. Itu artinya kita kecilkan apinya. Kecil aja. Nah, tunggu sampai 10 menit. Jadi waktu dihitung, ingat ya teman-teman, kalau kita menggunakan pressure cooker, waktu dihitung sejak cooking indikatornya keluar ke garis yang diinginkan, kemudian kita kecilkan apinya. Dan waktu dihitung 10 menit dari sekarang. Ini kita jam 1 lebih
25 ya. Oke, 10 menit matang dia. Nah, sambil dia reduce, tunggu ini kering. Siapa yang kepengen tahu cara membuat minyak bawang? Ada yang pengen tahu nggak? Boleh komen di situ loh yang pengen tahu, nanti kita ajarin. Enak banget kalau kita punya stok minyak bawang. Nah, caranya kalau mau bikin minyak bawang, oh iya, ini daun salamnya lupa. Nanti daun jeruknya kita masukkan terakhir kalau hampir matang. Kalau kita mau bikin minyak bawang, caranya gampang banget. Kita cukup siapkan bawang putih aja. Ups. Bawang putihnya 100 gram atau 1 on kira-kira. Kita masukkan ke sini. Terus kita chop. Chopnya berapa kali? Sesuai selera, tapi kira-kira kalau saya 30 kali aja. Tuh, jadi nggak setiap kita mau masak kita harus chop bawang, kita langsung bikinnya banyak sekaligus. Saya biasanya sekali bikin 250 gram atau 250 gram, jadi seperempat ya, seperempat kilo ya. Oke. Nah, kemudian kita siapkan wadahnya, punya kan ini? Jadi pastikan wadahnya bersih, kedap, jadi aman. Dan kemudian akan awet lama, sekitar 4-6 bulan loh ini awetnya. Tuh, jadinya kayak gini. Terus kita masukkan aja. Dan ditambah minyak sayur. Tuh, ini wajib punya nih semua keluarga Indonesia. Apalagi mami-mami, ibu-ibu, milenial, remaja, putri, anak kos. Tuh, harus punya nih minyak bawang. Karena kalau kita mau bikin tumis-tumisan, nggak perlu repot lagi. Kita tinggal ini, kemudian kita isi dengan minyak sayur. Udah jadi. Ini dia minyak bawangnya. Dan simpan di kulkas boleh, atau simpan di tempat yang suhu ruang. Selesai. Tuh. Nih. Bentar lagi dia akan matang. Nah, terus tadi nasi seru, nasi hijau seru ala Mamio. Apa aja sih isinya? Isinya ayam, nasi, tempe, tahu. Kemudian saya tadi udah buat irisan telur. Kemudian abon tuna, sambal nggak ketinggalan. Ya. Tuh. Ya, tunggu dia agak kering lagi. Dan kita mulai tambahkan daun jeruknya. Supaya aromanya dia lebih kerasa. Enak banget. Tuh. Dah. Tuh. Nah, masakannya ini sudah hampir selesai dan teman-teman bisa lihat sesimpel itu kita membuat menu lengkap. Nah, sekarang kalau kita mau bikin sambelnya, gampang juga. Kita tinggal pakai chopper. Kita ambil chopper lagi. Kalau di rumah choppernya satu aja ya, dicuci ya. Kemudian saya punya semua jenis cabai, semua jenis bawang, terasi, dan kemiri. Ini resep kesukaan anak-anak. Tuh, kita masukkan bawangnya semuanya, kemudian chopper. Udah deh. Seasoningnya jangan lupa, ada garam dan gula. Oke, minyak yang diperlukan untuk minyak bawang kira-kira cuma sampai terendam aja, ya. Jadi sampai dia terendam aja segini. Dah, nih kira-kira kayak gini. Jangan juga terlalu banyak. Nah, nih ini enak banget kalau buat stok di rumah. Mau bikin mie, mau bikin tumisan. Udah 10 menit.
Oke. Nah, udah kering tunanya. Nah, kita matikan apinya. Kenapa kita matikan sekarang? Karena T-Chef Black Series ini dia masih menyimpan panas. Jadi walaupun sudah mati, tapi dia masih panas, masih ada panasnya ya. Oke. Kemudian kita pindahkan sebentar lagi. Oke. Kita udah matikan apinya dan kita pindahkan ke wadah tunggu dingin dan bisa disimpan di toples Tupperware. Tada! Tuh, gampang banget. Dah, jadi deh. Ini tadi minyak bawang. Ini sambelnya masih kurang lembut, kita lembutin lagi. Nah, terus kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Nih, tuh. Jadi tangannya nggak perlu kotor, kita nggak perlu ulek-ulek lagi. Taruh aja di sini. Dah, kalau teman-teman kurang, boleh tadi didua kalikan ya. Ini sambal ini enak sekali. Bisa juga kalau mau makan pakai tempe goreng, tinggal kasih kecap manis. Udah, kasih tambah irisan jeruk juga boleh. Udah, selesai. Bawangnya, sambalnya udah, tunanya sudah. Gimana kalau kita bikin minuman? Minuman untuk buka puasa. Pasti seru juga ya. Nah, minumannya, nih saya bikin es timun lemon. Caranya gampang, tetap kita pakai produk andalan kita, yaitu Turbo Chopper. Tuh, kita masukkan timunnya. Kemudian setelah timun kita tambahkan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air. Tuh, ini seger sekali. Dan kita siapkan es batunya. Minyak bawangnya harus disimpan di mana? Ada yang tanya tuh. Disimpan di suhu ruang boleh. Ya, jadi di tempat suhu ruang aja boleh, atau bisa disimpan juga di kulkas. Ya, kita pakai saringan. Sorry. Tuh. Nah, kemudian ampasnya ini kita bisa pakai untuk masker. Tuh, seru ya? Jadi jangan dibuang percuma. Ampasnya ini cocok bisa buat maskeran wajah setelah buka puasa atau sambil menunggu buka puasa. Udah 10 menit, kita matikan apinya. Oke. Nah, jangan lupa kita tambah jeruk, lemon. Tuh, iduh, seger ya. Bentar, kayaknya puasanya keburu bisa nggak maju gitu ya. Terus kalau kepengen manis, teman-teman boleh tambahkan dengan gula cair. Tuh, sesuai selera. Atau boleh juga ditambah madu juga boleh. Nah, kemudian tambahkan garnish dan kita boleh tambahkan es batu. Jadi deh. Tuh, sekarang kita tinggal tunggu pressure cookernya. Kita bersihkan dulu. Nah, supaya lebih cantik. Dan tadi saya sudah siapkan garnishnya. Kita tunggu sampai dia pin indikatornya turun. Kemudian baru kita buka. Hasilnya sambil kita tunggu pin indikatornya turun. Hasilnya adalah, tada! Nih, tuh, seru ya. Jadi kita pakai telur, nih,
telur dadar yang kita goreng, kemudian kita potong-potong. Nasi hijaunya kita bisa tata seperti ini. Ini tahu, tempe, ayam, sambelnya, kemudian abon tunanya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kondimen, 7 resep. 7 resep, 7 temen ya, 7 macam lauknya. Tuh, bisa juga teman-teman bisa tata seperti ini. Dan ini saya tata di Pretty Lily Plate yang sekarang sedang ada di masing-masing distributor. Jadi cepat banget karena Pretty Lily ini cantik sekali. Kalau dipadukan warna hijau, warnanya dia keluar. Kemudian dikasih warna kuning, dia juga keren banget. Tuh, pas banget. Udah, yang kita lihat hasilnya. 1, 2, 3, tada. Tuh. Nah, dah, dan kita aduk. Tuh, nasinya jangan lupa diaduk ya. Nah, sekarang kita keluarkan nasinya. Saya pakai piring ya. Piringnya, boleh piring? Oke. Nah, nih kita keluarkan nasinya. Dan ini enak banget, matengnya bener-bener bagus banget, kayak dikasih ketan gitu, padahal enggak. Ya, dia bener-bener dari kaldu si ayamnya. Tuh. Tada. Nih. Lala, keren banget nasinya tuh. Mateng. Berapa lama tadi kita masaknya? Hanya 10 menit saja. Oke, kemudian ayamnya bisa dilihat di sini. Kita bisa ambil juga ayamnya pakai penjepitku tadi. Oke. Ups. Ya, kita pakai, kita bisa lihat ayamnya. Tempenya. Tuh. Teman-teman bisa bikin ini dalam jumlah banyak. Kemudian setelah dingin, teman-teman boleh simpan di wadah Tupperware. Jadi bisa di stok ya. Tuh, ayamnya kita lihat. Tada. Gimana deh kalau buka puasa menunya kayak gini, seru nggak? Seru ya. Nih, yang teman-teman di sini udah pada pengen buka. Tuh, baunya wangi banget. Nah, saya kemarin sudah recook ini. Kata anak saya bilang gini, "Mami, itu nasinya lucu banget. Kayak ada seaweednya, kayak ada rumput lautnya. Warnanya bagus banget." Tuh. Nah, tadi saya masukkan tempe 5, tahu 5, ayamnya 1 kilo. Dan jadi semuanya. Ya. Nah, setelah ini teman-teman tinggal langsung cetak di sesuai selera ya. Kalau misalnya kita mau bikinnya pakai ini, bisa. Tuh, tinggal cetak di sini. Kemudian tunggu dingin dulu harusnya ya. Tapi nggak apa-apa, biar semuanya lihat. Panas. Oke, kemudian kita balik. Tuh. Nih. Jadi deh, persis sama dengan yang tadi awal saya buat. Dan ayamnya ini tunggu dingin, kemudian teman-teman bisa langsung goreng. Dan semua makanan yang saya masak tadi, saya simpan atau saya sajikan di wadah Tupperware, di produk serving kita yang terbaru, yaitu namanya Pretty Lily Collection. Dan kita akan lihat hasil masakan nasi hijau Mamio tadi. Kita sajikan di dalam Pretty Lily Collection. Kita lihat hasilnya. Yuk. Nih, tadi kita sudah masak ayamnya. Dan ini adalah ayam olahan pressure cooker Tupperware, hanya 10 menit saja. Terdiri dari ayam, tahu, dan tempe. Kemudian yang kedua, nasi hijaunya. Tuh, teman-teman bisa lihat.
Nasi hijaunya cantik sekali warnanya. Dan kemudian tuh abon tunanya. Ya. Abon tunanya, dan yang terakhir saya tambahkan sayur asemnya. Tuh. Sayurnya seger banget, kita kasih jagung dan kacang panjang. Nah, kemudian sambelnya kita tata di Pretty Lily bowl. Kemudian ini adalah serving yang sudah satu set untuk bisa dinikmati putra-putri tercinta, keluarga tercinta. Udah cocok banget di dalam Pretty Lily plate ya. Dan kita bisa tata di sini. Kemudian model yang lain lagi bisa juga ditata dengan seperti ini. Hasil masakannya adalah nasi hijau seru ala Mamio. Sukses untuk Anda, salam sehat pakai Tupperware, tetap semangat, positive thinking, dan maju terus Tupperware Indonesia. Bye-bye!